dengan saudara-saudara saya di Rajawangi ini. Acara ini diselenggarakan oleh Jamiyah Yasin. Acaranya Haul Mbah Thayyib. Ini saya ingin menjelaskan mengapa kok surat Yasin populer banget sih. Artinya hampir banyak sekali orang yang hafal surat Yasin. Segala macam acara Yasin. Sehingga Yasin itu menjadi topik trendy. Lain sekali, ada apa sesungguhnya? Di sini saya ingin menyampaikan pelajaran penting dari surat Yasin yang mungkin belum pernah tersentuh, supaya kita semakin yakin bahwa surat Yasinnya ada sesuatu yang luar biasa. Di sini dikatakan wadrib lahum mathalan ashabal qaryati. Berilah percontohan tentang kehidupan orang-orang di satu desa. Qarya itu desa. Apa kisahnya perlu disampaikan itu? Yaitu, saya ulangi lagi, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati. Berilah mereka percontohan penduduk suatu desa. Rajawangi lah umpamanya. Idja'ahal mursalun, ketika didatangi oleh para utusan, para dai, para kiai, para pejuang dan sebagainya. Idh arsalna ilaihi mutnaini, sudah kami kirim 2 utusan untuk membimbing mereka. Sudah dikirim lagi 2 kali dikirim. Fakadzabuhuma, mereka menolak. Mereka tidak percaya kepada 2 orang utusan yang sudah datang ke desa itu. Fa'azazna bitsalitsin, kami kirim lagi utusan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, mereka mengatakan kami, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, datang ke sini diutus oleh Allah untuk mengajak bapak-bapak menjadi orang yang baik-baik dan bisa hidup berbahagia. Kira-kira bapak-bapak subur makmur amat tentram melojinawi kerta raharja. Qalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka penduduk desa itu mengatakan, kamu itu seperti kamu juga, seperti kami juga, manusia biasa. Kamu masih makan jeruk, kamu makan kacang, makan pisang, makan kesemek, ya. Jadi seperti kami juga. Kami tidak percaya wa ma anzalar rahmanu min syai'. Kami tidak percaya kamu diutus oleh Allah, kamu punya kelebihan apapun. Kamu tidak punya kelebihan apa-apa. Ini satu pelajaran penting dari ini, bahwa ternyata kita sering salah menduga-duga seseorang itu hebat, benar jadi wali, sampai banyak orang tertipu, betul gak? Itu karena standarnya sakti, pakai jubah yang grembyongan, bawa tasbih, iya. Tapi mereka orang yang sederhana, berbaju biasa, itu mereka tidak percaya. Mengukur kebenaran dengan aksesoris lahiriah itu satu salah besar. Ya, jangan melihat aksesorisnya. Bahwa ini saya cerita bahwa ternyata waliullah itu tidak bisa ditebak-tebak. Dan waliullah sendiri ada 3 macam nih Pak.
Ada orang yang dia merasa cinta kepada Allah dan dia tahu Allah mencintainya. Ya, ini wali yang aslinya. Yang kedua, orang itu mencintai Allah tapi dia tidak tahu Allah cinta nggak kepada saya. Dia wali tapi tidak tahu bahwa dia wali. Ada yang dia wali, dia tahu dia wali, masih mending. Yang ketiga, dia bukan wali, diduga wali dan ngaku wali. Ini akhirnya gampang beli baju jubah yang berwarna putih, pakai sorban, pakai jubah, bawa siwak, bawa tasbih, diputer-puterkan terus sampai tiap malam protol, pagi beli tasbih lagi yang baru lagi gitu. Pakai minyak wangi japaron, minyak wangi misik supaya kelihatan baunya kayak Arab-Araban gitu. Ini banyak sekali tertipu. Itu kejadian yang berulang-ulang, sudah diperingatkan dalam surat Yasin bahwa orang di desa itu melihat orang benar berdasarkan tampilan-tampilan. Ketahuilah bahwa orang benar itu jangan dilihat dari ucapannya, lihatlah dari tingkah lakunya sehari-hari. Saya sering terkagum melihat mubalik yang bercerita bahwa istri adalah titipan Allah yang harus kita sayangi, kita cintai, kita lindungi, kita kasih kecukupan, makanan, pakaian, kesehatan. Saya terkagum-kagum. Mubalik itu luar biasa menitipkan perempuan sebagai makhluk Allah yang harus dimuliakan. Tetapi ketika saya datang ke rumahnya, dia lagi mukulin istrinya. Jadi bukan dengan ucapannya. Itulah in antum illa takdzibun, mereka mengatakan kamu hanya berdusta saja. Orang yang benar didustakan, orang yang dusta dibenarkan. Sering terjadi. Pengusaha yang betul-betul jujur berbisnis tidak dipercaya, pengusaha penipu dipercaya. Berulang-ulang kita terjebak macam itu. Karena datangnya pakai mobil Rolls Royce, padahal dapat nyewa dulu. Itu. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Mereka mengatakan Allah Maha mengetahui bahwa kami betul-betul utusan Allah. Wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tugas kami hanya sekedar menyampaikan. Ini standar. Dalam Al-Quran selalu wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tugas kita mubalik hanya sekedar menyampaikan. Sekedar hanya menyampaikan saja. Maknanya tidak memaksakan. Ini perlu dicatat baik-baik bahwa mubalik hanya menyampaikan. Mau percaya silakan, enggak ya udah. Kami menyampaikan. Mubalik itu kayak tukang pos. Menyampaikan surat, mau diterima silakan, ya enggak udah, saya lemparin aja, terima silakan, udah. Ini dalam Al-Quran dikatakan bahwa percaya silakan, tidak juga silakan. Apabila kamu percaya silakan, tidak percaya silakan. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ngandel serop beli ya uwis. Ini banyak fenomena ini, orang datang ngomongnya memaksa menyampaikan kebenaran, tapi menyampaikannya memaksakan diri. Masa ada orang marhabanan datang diobrak-abrik? Masa ada orang lain kok datang diobrak-abrik? Ini apa ini, polisi atau tentara? Pemerintah apa ini? Kita mau balik itu hanya menyampaikan, percaya silakan, enggak ya udah. Ini jadi begini standarnya. Ini barangkali ada para membalik di sini. Nabi Muhammad sendiri juga seringkali menyampaikan dakwah.
Lalu mereka berpaling dan tidak menuruti, tidak percaya, ditinggal pergi. Mungkin Nabi kesel juga hatinya. Allah tahu Nabi itu kesel melihat orang tidak percaya, langsung ditegur oleh Allah, fa in tawallau fa inna ma 'alaikal balagh. Kalau mereka tidak mau menerima dakwahmu, ya sudah selesai, tugasmu hanya sekedar menyampaikan. Tolong ini jadi standar, kalau ada mubalik datang memaksa, ya pasti itu bukan perintah Allah. Karena Allah tidak pernah memerintah orang memaksa. Ini jelas Pak. Jadi inna ma'alikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Nabi sendiri itu berkali-kali mengatakan, berulang kali tapi tetap juga tidak percaya. Nabi sedih. Ini kenapa? Begitu sedih muncul langsung ditegur lagi oleh Allah. Ya, fala'allaka bakhi'un nafsaka. Bisa jadi engkau menghancurkan dirimu sendiri. Ala atharihim, karena perilaku mereka. In lam yu'minu bihadzal hadisi, karena mereka tidak percaya dengan ucapan-ucapanmu. Nanti engkau bisa hancur sendiri, asafan, karena kekecewaan kamu. Jadi mubalik tidak boleh kecewa. Maksudnya enggak boleh nurut sorobriya, wis. Apalagi datangi bawa pentungan. Punten aja nih mak. Nah gitu. Jadi kita sebagai mubalik itu standarnya satu, hanya menyampaikan. Kedua, tidak boleh memaksakan. Ini surat Yasin penting, makanya perlu dibaca. Tapi ayat ini perlu dibaca berulang-ulang, kalau perlu 3 kali nih. Wa ma'alena ilal balagh min qalu inna tatayyarna bikum. Nah, ini seringkali para mubalik dijadikan tumbal oleh penduduk desa itu. Dianggapnya kami tahun ini tidak panen, gagal, kena kelowor. Ini sebabnya gara-gara kamu datang ke sini. Bawa sial kamu nih. Jadi orang-orang baik itu selalu disebutnya pembawa sial. La illam tantahu la narjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kamu tidak berhenti ngomong, tidak berhenti dakwah, akan kami pukuli kamu semuanya, kami hancurkan semuanya. Lalu para rasul mengatakan qaulu tahirukum ma'akum, sialmu adalah sialmu sendiri. Kenapa ta'irun? Ta'irun itu artinya burung. Dulu kalau ada burung yang berbunyinya kayak beak tuh beak abe. beak abe. Nah itu dianggapnya kalau ada orang bawa sial, di kepala kamu ada burung beak. Kata rasulnya, beakmu ada di kepalamu sendiri. Qala ta'irukum ma'akum. Ain tukirtum bal antum qaumun musrifun. Jadi bagaimanapun kami ngomong terus tetap saja, karena kalian adalah orang-orang sudah kelewat batas semuanya itu. Sudah terlalu banyak kejahatan. Nah, di sini selanjutnya wajah amin aqsal madinati rajulun. Tiba-tiba datang dari penghujung desa seorang lelaki. Yang jadi persoalan, ini Allah tidak lupa. Tadi mengatakan wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Raja Wangi ini qaryah, desa. Tetapi sekejap saja tiba-tiba datang orang dari kota. Tadi bilang desa, sekarang kota. Allah salah enggak? Tidak. Saya ingin menjelaskan kenapa tadinya disebut desa, kok mendadak jadinya kota. Mungkin enggak desa ini desa Raja Wangi? Mungkin enggak nanti malam jadi kota? Enggak bisa. Kalau kota dalam artian pikiran kita.